Kebanyakan orang hidup dalam tidur sadar, terbangun secara fisik, tetapi tertidur secara mental. Mereka membiarkan pikiran mereka dibentuk oleh pendapat orang lain, oleh ketakutan yang diwarisi, oleh batasan masyarakat yang menghargai konformitas. Mereka percaya mereka membuat pilihan, tetapi mereka hanya mengikuti pola yang sudah diprogram. Tetapi ada sebagian kecil yang menemukan sesuatu yang luar biasa. Pikiran manusia ketika diarahkan dengan tujuan menjadi kekuatan paling dahsyat di alam semesta. Orang-orang ini telah membuat pilihan untuk menjadi arsitek sadar atas hidup mereka, dan hasilnya tampak ajaib. Hari ini, saya ingin berbagi tidak hanya pilihan transformatif ini, tetapi juga bagaimana menerapkannya dimanapun Anda berada. Kehidupan impian Anda bukanlah hak istimewa segelintir orang yang beruntung. Itu adalah hak yang dapat Anda klaim ketika Anda memutuskan untuk berhenti menjadi penonton dan menjadi protagonis cerita Anda. Ada biaya yang menghancurkan yang sebagian besar orang bayar setiap hari, tetapi jarang dikenali. Harga konformitas. Biaya ini diam-diam dibebankan pada potensi yang tidak terrealisasi, impian yang ditinggalkan, kehidupan yang bisa luar biasa tetapi menjadi biasa. Konformitas adalah pembunuh impian yang diam. Itu tidak membunuh sekaligus, tetapi perlahan meyakinkan bahwa lebih aman mengikuti jalan semua orang, lebih bijaksana untuk menerima batasan universal, lebih masuk akal untuk bermimpi kecil untuk menghindari kekecewaan. Izinkan saya berbagi pengalaman yang mengubah pemahaman saya tentang harga ini. Itu adalah tahun 1908. Saya adalah seorang jurnalis muda yang berjuang untuk membangun karier. Saya menerima tugas yang tampaknya rutin, mewawancarai Andrew Carnegie untuk artikel tentang pemimpin industri. Ketika saya tiba di mansion, saya mengharapkan wawancara formal beberapa jam. Tetapi Carnegie mengajukan pertanyaan yang akan mengubah keberadaan saya. Hilmuda, apakah Anda percaya bahwa mungkin untuk mengembangkan filosofi praktis kesuksesan dengan mempelajari metode orang-orang paling sukses di Amerika? Saya menghadapi pilihan yang pasti. Saya bisa memberikan jawaban konformis, menarik, tetapi saya memiliki karier untuk difokuskan, tanggung jawab, hidup sudah direncanakan, atau merangkul visi yang mustahil, berisiko, tetapi dengan potensi untuk mengubah jutaan kehidupan. Carnegie menawarkan surat pengantar untuk orang-orang paling berkuasa di Amerika, tetapi saya akan membiayai semua penelitian, mendedikasikan setidaknya 20 tahun tanpa jaminan pengembalian. Dia memberi saya 60 detik untuk memutuskan. Dalam detik-detik itu, saya merasakan beban konformitas mencoba menarik saya ke keamanan biasa-biasa saja. Pikiran rasional saya mencantumkan alasan untuk menolak. Tidak ada uang untuk penelitian 20 tahun, tidak ada koneksi, tidak ada pengalaman dalam filsafat. Jalan yang aman adalah tetap menjadi jurnalis biasa, hidup biasa. Tetapi sesuatu memberontak terhadap suara konformitas ini. Sesuatu mengatakan bahwa ini adalah kesempatan saya untuk berkontribusi secara signifikan, menjalani hidup yang berarti, mengubah potensi menjadi kenyataan. Saya menerima tanpa tahu bagaimana saya akan berhasil. 20 tahun berikutnya adalah yang paling menantang. Ada saat-saat hampir menyerah ketika konformitas berbisik bahwa saya telah memilih yang salah. Saya menghadapi kesulitan keuangan ekstrem, penolakan konstan, kritik. Saya tidur di stasiun karena saya tidak punya uang untuk hotel. Keluarga saya kelaparan karena saya menginvestasikan sumber daya terakhir kami dalam penelitian. Tetapi saya belajar sesuatu yang mendasar. Meskipun mengikuti jalan konvensional tampak lebih aman dalam jangka pendek, dalam jangka panjang, itu menuntut harga yang jauh lebih tinggi. Harga tidak pernah tahu apa yang sebenarnya mampu Anda lakukan. Harga mencapai akhir hidup dengan perasaan bahwa Anda bisa menjadi jauh lebih banyak.
ketika saya menerbitkan Think and Grow Rich. Hasil penelitian ini itu menjadi salah satu buku paling berpengaruh tentang kesuksesan. Jutaan orang mengubah hidup dengan menerapkan prinsip-prinsip yang ditemukan. Tetapi yang paling penting adalah menyadari bahwa saya telah memilih untuk menjalani potensi saya daripada menerima batasan yang diberlakukan.